Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman, melanjutkan video-video kemarin. Sebelum melangkah pada materi pembahasan, saya ingin memperlihatkan tanaman anggur untuk teman-teman yang ingin menanam dalam skala kebun, karena varian ini sangat cocok sekali ya, dan varian ini bisa digemari oleh orang banyak karena dari bentuk buahnya besar ya, warnanya merah, dan sangat berpotensi sekali kalau kita tanam di skala kebun ya. Nah, ini adalah anggur Everest ya. Ini belum mateng beneran, tapi kalau sudah warna segini aja rasanya sudah mulai terasa manis. Bunganya sangat bagus sekali. Dan ini yang kemarin saya bagikan pada teman-teman waktu pemeliharaan buah, yang tadinya kemarin masih kecil sekarang sudah sebesar ini ya. Saya rekomendasikan buat teman-teman jika ingin menanam tanaman anggur, varian ini sangat cocok sekali dan mudah untuk dibuahkan. Dan untuk kualitas rasa dia juga manis ya. Coba. Ini masih warna gini ya. Besar sekali. Ini masih bisa besar lagi nanti. Nah, ini sudah manis, padahal belum sempurna kematangannya. Maka itu saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin menanam skala kebun, varian ini sangat cocok dan bagus untuk ditanam di kebun. Dan untuk melanjutkan video kemarin akan saya bahas bagaimana cara menangani tanaman anggur daunnya yang terlihat menguning. Yuk kita ikuti video selanjutnya. Kita mulai datang pada tanaman yang kemarin, karena ini namanya rumah anggur ya, seperti ini keadaannya. Kita bikin rumah hanya untuk menanam tanaman anggur seperti ini, sambil pelan-pelan ya. Ini juga ada, ini lagi proses pembuahan, ada mondrop, ada varian-varian banana sini, dan ini yang tanaman kemarin. Nah, ini sebenarnya untuk warna kuning pada ujung daun itu banyak faktor. Satu, bisa disebabkan oleh pH tanah. Dua, karena kurangnya sinar matahari. Kenapa saya bilang kurangnya sinar matahari? Karena ini tuh di tempat di dalam ruangan ya. Nah, ini sebenarnya nanti jatah untuk membuat kamar, tetapi karena pembangunannya bertahap, jadi saat ini saya manfaatkan untuk menanam anggur ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dari daun tua, kalau dari daun tua masih hijau bagus, berarti ini masalahnya satu ya, sinar matahari kurang, dan kita bisa cek di media tanam. Bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur kok ada masalah seperti ini, kita itu jangan terburu-buru panik. Jangan terburu-buru panik, kita cek media tanam ya. Kalau media tanamnya masih basah seperti ini ya, masih basah seperti ini, karena ini tanaman sebenarnya pindah tanamnya tidak
lama ya, baru sekitar 2 mingguan. Jadi untuk perakaran itu perkembangannya masih di bawah. Nah, ini masih media-media baru. Kita bisa cek di bawah. Nah, media masih agak basah tetapi tidak terlalu basah. Maka dari itu pentingnya kita mengontrol media tanam. Jangan terlalu sering disiram. Jika media kita pegang masih terasa lembab seperti ini, itu jangan disiram. Ya, jangan disiram. Biasanya kalau saya merawat tanaman anggur itu, ya, merawat tanaman anggur, tidak selalu saya siram tiap hari. Semua itu tergantung media tanam yang kita gunakan. Kalau media tanam yang kita gunakan 100 liter, ya, 100 liter. Berarti kita menyiramnya pun harus memperhatikan media yang di atas. Jika media masih basah seperti ini, itu tidak memerlukan penyiraman. Jika kita siram nanti lama-kelamaan, kalau terlalu banyak ya, terlalu lembab, maka media tanam akan pH-nya menurun. Jika pH tanam menurun ya, media tanam pH-nya menurun, sebagus apapun nutrisi yang kita berikan, ya, sebagus apapun nutrisi yang kita berikan, tanaman tidak bisa menyerap. Karena tanaman membutuhkan pH yaitu pH normal di antara 6 sampai 7. Jika pH-nya di bawah 5,5 ya, 5,5 itu tanaman tidak bisa menyerap dengan baik. Biasanya yang terserap ke atas itu bukan unsur hara yang kita berikan, yaitu seperti kalium, fosfat, dan lain sebagainya itu tidak bisa diserap. Biasanya yang hanya bisa diserap hanya air ya, air saja ke atas untuk memenuhi kebutuhan tanaman tersebut sehari-hari. Bagaimana cara mengatasinya ya? Cara mengatasinya kita lakukan pertama ya, normalkan media tanam tersebut agar pH-nya naik menjadi normal. Jika teman-teman ingin menaikkan pH media tanam, bisa kita gunakan yaitu kapur dolomit jika punya ya. Kalau nggak punya kapur dolomit, bisa kita menggunakan kalnit, kalsium nitrat ya. Nanti akan saya ambilkan contohnya. Ini contohnya yaitu pupuk kalsium nitrat ya. Jika teman-teman ingin membeli pupuk kalsium nitrat, itu banyak merek, terserah mau merek apa, yang penting dia pupuk kalsium. Kenapa saya gunakan pupuk kalsium? Karena pupuk kalsium ini sangat bagus sekali untuk menjaga perakaran tanaman dan juga bagus sekali untuk menaikkan pH tanah. Ya. Jika teman-teman kok pupuk kalsium sekarang sulit, tidak ada di pasaran, kita bisa menggunakan yaitu kapur dolomit. Berapa takaran kapur dolomit yang harus kita berikan? Kapur dolomit itu takarannya untuk air 1 liter kita gunakan 1 sendok makan. Tetapi jika kita ingin menggunakan pupuk kalsium nitrat, sebenarnya juga kita gunakan air 10 liter, segini ya. Kita kasih 20 gram pupuk kalsium nitrat. Karena ini sudah saya jadikan pekatan air seperti ini, karena ini juga untuk mempermudah untuk merawat buah. Jadi saya memerlukan pengambilan hanya menggunakan ukuran ppm ya. Berarti kalau untuk memperbaiki media tanah seperti ini, untuk naikkan pH, untuk ukuran segini 100 liter, maka akan saya gunakan air 10 liter dengan takaran ppm sekitar 2000 sampai 3000 ppm. Aman untuk pupuk kalnit ini ya. Coba nih ingin saya kasih, kita cek dulu berapa air baku yang ada. Ya, ini 0.
Nah, 256 ya. 256. Nanti kita akan berikan yaitu sekitar 50 mili. Gunakan gelas ukur ya. Ini saya buat pekatan seperti ini tuh tujuannya saya tuh biasanya kalau untuk penyemprotan buah, untuk memperbaiki buah agar tidak mudah terserang lalat buah dan mudah busuk, lebih gampang menggunakan seperti ini. Jadi pemakaiannya seperti kita menggunakan larutan GA3 ya. Jadi buah lebih aman. Nah, ini coba dicek. Kalau nanti masih kurang dari, nah ini 2200, tapi saya kepenginnya itu 3000 ya, kurang lebih lah. Kita tambahin sedikit lagi ya, sekitar kita tambahin nanti teman-teman bisa gunakan takaran sendok saja atau timbangan. Yang penting jangan melebihi 3000 ppm ya. Ini pas 3000, dikurangi air baku yang tadi ya, air bakunya 200-an, berarti 3000 kurang. Nah, ini akan saya berikan pada media tanam yang 100 liter seperti ini. Dan kita nggak usah melakukan pemupukan apa-apa, hanya memperbaiki media tanam dengan yaitu menaikkan pH-nya. Kok teman-teman mencari ini susah, mencari itu susah? Kita bisa menggunakan organik, yaitu menggunakan daun ketapang ya. Daun ketapang kita rebus dan kita gunakan untuk menyiram seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya tanaman belum kena pupuk apa-apa, karena medianya ini saya gunakan media organik. Dan untuk pemindahannya juga tidak lama, sekitar 2 mingguan saya pindah. 2 minggu, 3 minggu lah saya pindah. Dan tidak saya pupuk menggunakan pupuk apa-apa, hanya saya lakukan penyiraman. Dan pertumbuhannya agak sedikit menguning karena ini juga faktor kekurangan sinar matahari juga. Ini lihat, dia kena sinar matahari sekitar jam 11 lah, jam 11 siang sampai sore. Padahal untuk melakukan fotosintesis pagi itu sangat bagus sekali, tetapi dia tidak mendapatkannya. Jika teman-teman ingin menanam tanaman anggur, paling tidak diperhatikan ya kondisi sinar matahari. Dan ini yang tanaman kemarin agak kegeser sedikit ke sini, dia masih mendapatkan sinar matahari. Dulunya jika teman-teman melihat tanaman yang saya bagikan kemarin, itu juga terlihat kuning kan waktu penanaman pertama, sekarang sudah kondisinya bagus. Coba dicek video yang kemarin tuh, cara pemupukan pertama kali yang harus diberikan pada tanaman. Di video channel Rumah Anggur juga saya bagikan. Tadinya saya tanam ditaruh di sini ya, taruh di sini. Nah, jadi dia kurang sinar matahari, akhirnya saya angkat, saya geser ke sini. Ya, saya geser bertujuan agar sedikit dia bisa menerima sinar matahari dengan baik. Ya, ini sinar matahari itu pas pagi. Ini sekitar jam 8 ini. Nah, nanti pas fotosintesis dia kena. Jadi untuk sinar matahari harus diperhatikan teman-teman ya. Nah, daunnya sekarang berkembang baik. Dan nanti jika teman-teman ingin memupuk ya, cukup digunakan yaitu pupuk Posca saja.
Tapi kalau jika punya pupuk AB-mix itu lebih bagus. Tetapi untuk skala kebun atau skala kiranya kita itu mencari pupuk ini mahal, kita gunakan Posca. Kenapa tidak saya rekomendasikan ke NPK ya? Saya rekomendasikan ke Posca. NPK itu sekarang beredar banyak yang palsu. Jadi kita itu nggak tahu mana yang asli, yang palsu. Sehingga terkadang penyerapan pupuk tersebut tidak maksimal. Tapi kalau kita menggunakan pupuk Posca ya, Posca ini mudah larut dengan air dan hasilnya juga bagus. Nanti bisa diberikan dengan cara yaitu nggak usah dikocor, tetapi ditaburkan. Cukup ditaburkan. Taburkan seperti ini. Nah, kita taburkan mengelilingi tanaman. Nah, ini karena sendiri ya, jadi agak sedikit repot. Nah, kenapa saya sarankan pupuk Posca? Karena pupuk Posca ini ada, selain dia mengandung unsur kalium, fosfat, nitrogen, juga ada sulfur ya. Sulfur ini sangat bagus sekali untuk menjaga perakaran dan juga bagus sekali untuk membunuh bakteri jahat yang ada pada media tanam yang akan menggerogoti akar tanaman ya. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang lagi menanam tanaman anggur. Yang penting kita tidak usah panik ya, tidak usah panik. Kita pelajari dari medianya. Kalau media basah seperti ini ya, basah seperti ini. Nah, ini lihat basah ya, itu jangan disiram. Karena ini tadi baru saya siram, jadi kondisinya seperti ini. Berbeda dengan tadi, karena saya membutuhkan untuk menaikkan pH, jadi suhu asam pada media tadi berubah dan naik, maka saya gunakan pupuk kalnit tadi. Tidak apa-apa kita siram kalnit karena dia tujuan saya itu menaikkan pH-nya. Kalau sudah begini, jadi keasaman pada media itu sudah tidak terjadi lagi. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang lagi belajar menanam tanaman anggur. Semoga tanaman anggurnya subur, pertumbuhannya bagus, dan cepat berbuah ya. Dan jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang tidak paham, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Dan untuk video selanjutnya akan saya bagikan bagaimana cara kita membuat sistem teralis pada tanaman anggur yang kita tanam agar cabang tersiernya itu bagus ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.